Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu lagi di channel saya Febri Dahri. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar menggunakan akun belajar ID kita. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita membuka dan menggunakan akun belajar ID. Nah, kita lanjutkan di sini bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar menggunakan akun belajar ID. Nah, saran bagaimana caranya? Langsung saja, kita mulai. Nah, Bapak Ibu, setelah kita buka Google Chrome kita, pastikan bahwa kita masuk menggunakan akun belajar ID ya. Jadi kalau kita klik di sini sudah aktif atau sudah terbuka akun belajar ID kita masing-masing. Nah, pada kolom search ini kita ketikkan saja belajar ID ya. Kemudian kita enter. Nah, klik ya yang pertama ini belajar ID, kita tinggal klik saja. Kemudian kita akan dibawa pada halaman seperti ini. Nah, di sini kita bisa scroll down untuk melihat aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, yang ini ya. Di sini bisa kita gunakan aplikasi lain, namun kita fokus pada aplikasi Merdeka Mengajar. Kita klik coba sekarang. Nah, di sini kita diminta untuk masuk menggunakan akun belajar ID ya. Kita tinggal klik tombol masuk, kemudian kita pilih akun belajar ID kita. Kita klik, tunggu sebentar. Nah, ini adalah beranda daripada aplikasi Merdeka Mengajar yang kita buka melalui web browser ya. Demikian halnya sama pula dengan jika kita menggunakan gadget atau handphone atau tablet ya, sama ya, tampilannya akan sama seperti ini. Jadi inilah apa namanya fitur-fitur yang disediakan ya, ada asesmen murid, perangkat ajar, bukti karya, pelatihan mandiri, video inspirasi, komunitas. Oke. Nah, di sini kita bisa buat asesmen murid. Jika kita ingin melakukan asesmen ya, di fase apa kita mengajar, kita bisa pilih ya. Kemudian materi pelajarannya kita juga bisa pilih mau numerasi atau literasi ya. Oke, kita bisa pilih, kemudian dicarilah materi-materi yang sesuai dengan yang kita ingin ajarkan atau kita berikan asesmennya. Oke, itu untuk asesmen. Kemudian di sini juga ada perangkat ajar ya, jika kita ingin mengajar di kelas berapa, mata pelajaran apa ya yang kita ampu. Nah, di sini seperti informatika, contohnya ya, fase kelas berapa fasenya. Oke, kita terapkan. Di sini ada bahan ajarnya. Ya, kita tinggal klik. Kita bisa download juga modulnya untuk bisa kita gunakan dalam mengajar kita. Oke. Berikutnya, di sini ada bukti karya. Jika Bapak Ibu memiliki karya-karya yang sudah diupload ya, misalkan ke YouTube, kita bisa juga kita sematkan di sini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu semua sudah memiliki karya masing-masing ya, jadi bisa diupload ke sini. Oke. Kemudian di sini ada pelatihan mandiri. Nah, di sini jika kita ingin apa namanya mempelajari apa itu Merdeka Belajar ya, kurikulum Merdeka Belajar. Di sini kita diberikan video-video yang menjelaskan apa sih tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kita bisa klik satu persatu untuk memahami ya. Ini yang sudah saya lihat ya,
modul-modulnya, dan ini yang belum. Nah, kita bisa lihat satu persatu dan kita pelajari secara mandiri. Oke. Ini juga aksi nyata, tanda yang sudah melakukan ya. Aksi nyatanya bisa tampil di sini, dan ini ada webinar ya yang bisa diikuti. Berikutnya kita juga bisa melihat video inspirasi. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam video-video yang sudah ada untuk sebagai bekal kita mengetahui apa sih Merdeka Mengajar dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Nah, seperti ini videonya, kita bisa lihat ya, karena di sini cukup banyak videonya, kita bisa tonton satu persatu untuk kita jadikan sebagai inspirasi kita. Kemudian yang terakhir adalah komunitas. Nah, di sini adalah komunitas para guru yang ingin saling berbagi ya. Kita bisa ikuti jika kita ingin tinjau dulu. Nah, kita bisa ikuti di sini. Oke, seperti itu. Ini eksplorasinya, kemudian ini narasumbernya. Nah, itu semua adalah fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Merdeka Mengajar ya. Jadi itulah fitur-fiturnya, dan yang terakhir jangan lupa kita juga bisa membuat kelas di sini. Ya, kita bisa buat kelas di sini, sudah ada kelas yang saya buat seperti ini, tapi masih belum saya tambahkan murid-muridnya. Kita bisa tambahkan kelasnya, dan juga kita bisa tambahkan asesmennya seperti itu di sini. Baiklah Bapak Ibu, itulah seluruh daripada fitur-fitur yang ada di aplikasi Merdeka Mengajar yang kita bisa gunakan. Kita bisa gunakan sebagai perangkat mengajar kita, dan juga kita bisa gunakan juga untuk mengupload hasil karya kita, dan juga kita bisa gunakan untuk manajemen kelas ya. Kita bisa membuat kelas dan juga memberikan tugas di aplikasi Merdeka Mengajar. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga Bapak Ibu semua memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.